angka tu dalle nareki puang Allah Ta'ala, dalle ria senge puang Allah Ta'ala jamingi. Jadi ada memang itu rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita, dia itu maka reso. Tetapi kita dijamin memang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dia nak reso tahu, dan rezeki ini hadirin tidak butuh bakal dia taat kepada Allah, dan ini berlaku untuk seluruh makhluk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yahdihillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in dzakartum la'adidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul aliyyil azim. Bapak Ibu hadirin jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah oleh karena rahmat dan hidayahnya juala, sehingga pada kesempatan kita kali ini salah satu nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita ketika kita masih mampu melangkahkan kaki menuju ke tempat ibadahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini patut untuk kita syukuri bersama. Allah masih memberi kita kekuatan, kesempatan untuk hadir melaksanakan ibadah salat berjamaah maghrib. Salawat serta salam kita peruntukkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita sebut namanya dengan banyak bersalawat kepada beliau. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kenapa kita bersalawat? Karena ini perintah Allah. Kalau Allah perintahkan salat, maka yang salat itu adalah manusia, bukan Allah. Aqimus shalah, tatongangi sempajang, niga mas sempajang, ini rupa tawe. Wa antus sakah, tawaja isakata, niga mapasu sakka, ini tomi rupa tawe, tapi dia nak sakka pun Allah Ta'ala. Wa tuhijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, laksanakan haji dan umrah. Siapa yang berhaji adalah manusia, bukan Allah. Wa tasawmu Ramadan, puasalah di bulan Ramadan. Allah yang perintahkan, tapi Allah tidak ikut melaksanakan perintah puasa. Tetapi Allah perintahkan salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka bersalawatlah kalian kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bersalawat, Allah malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Majappu pun Allah Ta'ala wa malaikatahu, dan nia malaikatna yusalluna 'alan nabi, senantiasa bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kenapa kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan salawat adalah syafaatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak ketika nanti di akhirat. Diriwayatkan dalam kitab Durratun Nasihin, yaitu mati rupa tawe terdiri hanya 120 barisan. Panjang barisan ke belakang adalah 40.000 tahun perjalanan baru sampai. Lebarnya barisan itu 20 tahun. Ya lelagi napaki letu. Mereka datang meminta syafaat kepada nabi-nabi.
Mereka datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya Adam, Anda ini manusia pertama, Nabi pertama. Illoki kupung Allah Ta'ala, sarekom mengina pasalama ki poleri pacalanna. Oleh karena kita akan dihisap, lalu matahari akan diturunkan sejengkal dari kepala kami. Mintalah kepada Allah agar kami dilindungi. Maka dia Nabi Adam alaihissalam ajak nakoya nasabak masiri katu milo kupung Allah Ta'ala nasabak angka dosaku. Dosamu apa Adam? Maka Nabi Adam angka tusit di dosaku ketika saya dilarang mendekati buah huldi. La taqraba hadhihi sajarah. Tetapi dewa deperi wan relalo yaitu buah huldi. Gara-gara itu aku diusir dari surganya Allah dan aku malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Niyatu mana itarime tobaku setelah saya sujud 40 tahun lalu bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata Allah kepadaku? Dari mana kau tahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lalu Nabi Adam mengatakan, sesungguhnya yang pertama aku melihat di dalam surgamu, dalam salah satu masjidmu ada namamu di sebelah kanan dan ada namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sebelah kiri. Yang kedua, ketika engkau mensyariatkan kepadaku ajak mugesse makun reye diwetudek napa muajak imaharnya, maka saya menyentuh Siti Hawa istriku dengan mahar bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari situlah saya tahu Muhammad itu adalah orang yang mulia di sisimu, belum dilahirkan tapi sudah disebut namanya. Belum ada manusianya tapi namanya disebut sallallahu alaihi wasallam. Jadi maka Nabi Adam, kalian pergilah kepada nabi-nabi yang lain. Losiko Nabi Musa, Nabi Nuh juga berkata, keluarga aku lagi ya, diulih. Keluarga saya saja tidak beriman kepada Allah. Pergilah ke nabi yang lain. Nabi Musa, maka kata Nabi Musa, ajak aku ya, saya ini termasuk adalah nabi yang ingin bertemu dengan Allah, bercakap-cakap dengan Allah, tetapi Allah kasih riwayat, Allah kasih satu tamsil, gunung yang ingin melihat Allah tapi hancur seketika. Begitu kekuatan dan maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan kepada saya. Kepada siapa? Larilah kalian kepada Nabi Isa. Nabi Isa juga begitu. Maka datang Nabi Isa, aja aku ya, lebih pasiriku kasih. Nasabah letu maku kue turina samompa ya umatku ya pung Allah Ta'ala. Padahal saya punya ibu, tetapi kenapa saya lahir tanpa bapak? Karena Allah yang mengizinkan, mentakdirkan saya lahir dari seorang rahim perempuan yang suci bernama Siti Maryam, dari keturunan anak nabi-nabi. Dia mulia, saya lahir di situ, memberikan tanda kepada manusia Allah Maha Kuasa, tak ada yang sulit bagi Allah ketika dia mau. Maka ajak nakuya masirika nasabah umatku turina sengia pung Allah Ta'ala. Lari kepada siapa? Larilah kalian kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka sampai di hadapan Nabi, lalu apa kata Rasulullah? Sesungguhnya syafaatku adalah salawatku, perlindunganku salawatku, syafaatku adalah salawatku, dan ini diberikan kepada umatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa banyak bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu hadirin, dalam satu riwayat bahkan ada yang lebih dahsyat lagi. Gara-gara salawat kepada Rasulullah, maka umatnya Nabi itu dilipat gandakan masuk dalam surganya Allah tanpa hisab. Itu kurang lebih berjumlah 4,5 miliar dihitung dari manusia pertama sampai manusia terakhir, hanya dengan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah perintah salawat ini memang langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah kita bahas pada malam ini tentang bagaimana nikmat atau rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dalam Al-Quran kita bagi 4 tingkatan rezeki yang Allah berikan kepada manusia. Angka matu hubungan nasalawai. Nasabah angka tu riwayat hadirin, ada orang yang berutang megalak di interna kasih, tapi dia lempar aja interna, ditagi, maka dia ya kode mu lempar aja inremu, maka besok kau akan dipenjara. Apa maka dan dikasih lapot tahu papinreng itu mega, nah podam nih, ewat diga morengnya tenggang waktu sampai 2 hari. Agak jaminan lah. Saya tidak punya rumah, tidak punya harta yang lain, tapi saya jamin atas nama salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dai ajak namu pakai Nabi ta mak jamin indremu. Nasabak mati ni Nabi ta. Maka dai lau to pakire betul Nabi sudah meninggal dunia, tetapi salawatnya Rasulullah tidak akan pernah mati. Maka ketika dia kembali ke rumahnya, terjadilah teken kontrak. 2 hari dia harus lunasi utang. Kalau tidak dia dipenjara. Maka hadirin, li sulo ribolana, napodangi benena. Umi, kalau dalam 2 hari kita tidak lunasi utang, maka ikhlaskan saya untuk dipenjara. Jadi Bapak Ibu, ketika itulah maka dia sampaikan kepada istrinya, adakah jaminanmu? Ada. Apa? Saya menjamin dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah dan Rasulnya saya jadikan jaminan utang saya. Insya Allah kalau tidak dalam 2 hari, 1 hari saya akan lunasi utang. Ternyata hadirin, ketika itulah maka dia ajak istrinya, Nobi benena, tollo bolai lisuni tomatapakkoro. Karena Allah dan Rasulnya jaminannya, maka mulai maghrib itulah dia bersalawat semalam suntuk kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam salawatnya itulah dia tertidur, matindroy. Dalam tidurnya ternyata dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya ingat juga ini guru besarnya tablik yang di India, itu juga mimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kisahnya. Itu pendiri daripada tablik di India. Itu ternyata beliau bermunajah kepada Allah di Raodah, dan beliau tertidur di Raodah. Pusai, bagaimana saya ajarkan Islam kepada masyarakat saya di India? Notabene di sana adalah Hindu, Buddha. Mapekku nih kasih. Akhirnya dia tidur, pergi melaksanakan umrah. Kemudian dia di Masjid Nabawi dalam Raodah dia tertidur. Dalam tidurnya dia mimpi bertemu dengan Nabi. Agar nasa Nabi tak pakai metode dakwahku. Kalau kau ingin ajarkan Islam di masyarakatmu, pakai metode dakwah saya. Apa metode dakwah Nabi? Dari rumah ke rumah. Itulah yang dipakai tablik sekarang. Dari rumah ke rumah mengajak orang untuk melaksanakan ibadah salat. Sebab tablik akbar paling susah dilakukan di India. Nah, ini juga dialami oleh fakir miskin ini. Katulu-tulu siruntu nabita. Maka damani baja ko pasat dikko. Loko aku jalang iye, rumahnya warna kuning, nomor rumahnya seperti ini. Datanglah ke situ, insya Allah dia orang kaya yang dermawan. Insya Allah dia akan melunasi utangmu. Nah kalau nih, begitu dia bangun dari tidurnya, maka cepat-cepat dia pergi ke rumah yang ditunjukkan Rasul dalam mimpinya. Letik kurobolai, subhanallah. De panap pemilu bereselang, maka ditama kimi. Tapi angka ditala, tawajan inretta. Dari mana kau tahu kalau saya adalah tamumu yang akan datang kepadamu hari ini?
Rasulullah memberitahukan kepada saya, ada orang yang akan datang, kemudian tanpa harus dipinjam, dia memberikan uangnya. Nale rodie, nabawa lo ke pengadilan. Sampai di pengadilan, apa kata hakim? Hutangmu sudah lunas. Saya yang telah melunasi utangmu. Kenapa? Sesungguhnya saya betul hakim, tapi saya punya kemampuan, dan saya atas petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, utangmu saya sudah bayarkan. Maka dato pa itu mapin renge, lepon indramu capo. Kenapa? Sesungguhnya saya bertemu dengan Rasulullah dan mengatakan kepada saya, hartamu tidak ada gunanya ketika kau tidak pernah berderma kepada orang-orang yang tidak mampu. Dan karena ia raden re doina ibn apakah yang indrang menjadi modala dek na jaji na wajah indrang nasabak lepok mana. Itulah salah satu dasarnya orang yang bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi aja terpakai jolo ini, ya, karena ini tidak sama kita punya tingkat keimanan kita terhadap bagaimana aplikasi salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang dalam Al-Quran yang pertama riasannya dalle rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tingkatan pertama angka tu dalle nareki puang Allah taala, dalle riasannya puang Allah taala jamingi. Jadi ada memang itu rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita, dia itu maka reso. Tetapi kita dijamin memang oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dia nak karesa tahu, dan rezeki ini hadirin tidak butuh bakal dia taat kepada Allah, dan ini berlaku untuk seluruh makhluk, baik yang durhaka, baik yang taat, baik itu yang solim, baik itu yang rajin melaksanakan ibadah salat, kafir atau tidak kafir, jelas dia dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min da'batin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Wa ma min da'batin fil ardi, nakia angka najami pung Allah taala dalekna si dirupa tau munro akulino illa 'alallahi rizquha, rezekinya dijamin oleh Allah. Dengan apa hadirin? Tidak butuh yang namanya ikhtiar, reso. Contoh, dan ini digratiskan. Menghirup udara, bernapas, itu gratis, dijamin semua. Kafir tidak kafir, taat tidak taat, dapat semua. Tapi ingat, angka-angka itu menghirup udara, kita harus bayar. Yang kadang-kadang wajah dengan apa? Bantuan pernapasan di rumah sakit. Wajah iya tuh. Disitulah kita sadar betapa kayanya Allah dan betapa miskinnya manusia meskipun dia kaya raya di dunia. Coba Pak, kalau pihak rumah sakit saja kita harus bayar tabung itu menghirup, satu kali bayar 500 ataukah 5.000 rupiah satu kali masuk, belum keluarnya, kira-kira berapa harta kekayaan kita yang kita pakai untuk bernapas kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah Allah berikan kepada kita dalam makna kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, tegai dalek ku dia musuh kuruki. Bernapas saja ini gratis. Bagaimana kalau kita bayar? Bagaimana orang-orang yang sakit di rumah sakit? Ini saja kita hirup. Yang kedua, gratis. Bosi, hujan, gratiskan Allah. Tapi megatoman noko-noko. Bosi sih. Itu bahasa aja ya roh. Bosi sih. Bahasa aja ya roh. Itulah bahasa keluh kesah. Apalagi kalau Pak Boting, bosi sih. Itu kan bahasa keluh kesah yang seperti itu. Hadirin. Tapi wajar. Kenapa wajar? Karena memang manusia diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Innal insana khulika halu'a. Majapuru patole pancaji nasabari angkametto napoji man noko-noko Boleh bosi manoko, boleh pelai manoko. Itu kan cuaca Bapak Ibu. Tidak usah kita di sini Indonesia, Arab Saudi satu kali hujan lempak. Ya. Satu kali saja hujan luar biasa. Sekarang masih begitu. Di Madinah tadi kita dapat kabar dari WA hujan. Kemarin Bandung
4, sekian skala Richter gempa. Tadi baru-baru juga Cianjur masih gempa 4,5 kalau tidak salah. Coba hadirin Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih kita rezeki hadirin, dan itu manusia ditantang oleh Allah. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, tegai dek musuh kuruki. Aku kasih kau harta, aku kasih kesehatan, gunakan kesehatan itu. Bendenge sadar mana ngerupa tahu Bapak Ibu. Walau anna ahlal qur'an man wattaqala fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Sudah enak negeri kita. Tak ada lagi bencana. Kalau salatnya manusia sudah seperti salat Jumat ketika dia salat subuh. Kalau sadar nih toh, coba nih Bapak Ibu hadirin. Tidak diminta kita berapa lama kita bermunajat kepada Allah. Paling lama berapa? 7 menit, 8 menit, paling lama 10 menit. Kita bermunajat kepada Allah. Berapa banyak kita melakukan transaksi ekonomi, jual beli, itu pun kadang-kadang kita tinggalkan waktu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalle pertama nareki pong Allah taala dalle de niak karesoi. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Nisip pong Allah taala tega munruanna itu dalle tega ibolana itu dalle kullum fi kitabim mubin, tiap-tiap itu sudah tertulis dalam kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pura itu ya terus dalle tak ini lesu 20 miliar. Capu ya tuh mati tuh nih. Tapi ini jadi rahasia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dirisengi. Ada orang mungkin dikasih rezeki dengan uang, ada orang dikasih kesehatan, ada orang dikasih kesenangan hidupnya luar biasa. Semua itu adalah dalam bentuk rezeki yang Allah berikan kepada kita. Ini tingkatan pertama, rezeki yang pulang mudah ini. Mula-mula adalah rezeki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada rezeki yang kedua adalah dalle ilolongan nasabari reso. Nah, ini juga ya sange reso Pak. De neite pong Allah taala maka da iye rajin mas sempajang, iye makutu mas sempajang, iye kafire, iye de na kafire, iye madoraka, iye de na madoraka. Tatai agan nerita reso na tuwe. Di sinilah kadang-kadang kita umat Islam kadang-kadang cemburu dengan orang-orang yang bagus rezekinya. Ya Allah, rajin kayak mas sempajang. Aswan nikah ko masige mabire jama, macam kada le kumakue. Nang kuro bali bola ko din na sempajang tapi makan jamu dalena reso na tuwe. Mareso tuwe iko de. Milolo tongom mo. Kade na pa ada milolo si mau kareso Pak. Coba nih gere. Milolo mi di bawang. Iro bali bola tak mak galungi. Matanang, ini yang kamato galuka, tapi milolo mi deta matanang, mau asok paneng. Apa maknanya? Ada rezeki yang Allah berikan kepada kita dengan jalan maka reso Pak. Tadi na cocok ko milolo bawa apa diga reso na? Illa masya'a. Ada rezeki yang diberikan kecuali dengan apa? Kecuali dengan dia berusaha mencari rezeki itu. Nasaba pong Allah taala kamakuy. Napoji ki pong Allah taala yak ko masampajak napoji ki pong Allah taala yak ko makareso ki, napoji ki pong Allah taala ko masikiri ki. Tapi lebih panapoji na pong Allah taala yak ko matengak ko makareso, wong kalingi pangobi na pong Allah taala musale jama-jama mu na puluh sempajang. Yang kedua, napoji pong Allah taala ko puro ko masempajang. Fa idza qudiyatis sholatu fantasiru, masuk ko pula di masigi musappa dalle halala na pong Allah taala. Itu kan disuka oleh Allah. Bapak Ibu, matengak ko makareso, wong kalinga pangobi salay jama-jamamu, mulo masempajang. Mata pura ko masempajang, salaiwi masigi asukno sapa ni dalle halala na pong Allah taala. Karena kenapa? Nabi juga tunjukkan seperti itu. Agana sanabita. Purana masempajang. Maperi-peri masuk. Tapi maka dia sahabat, ya Rasulullah, mah gitu maperi-peri masuk. Agana sanabita, melo omong pak lo bali beneku, aku boleh. Ternyata Nabi juga di samping dia kepala rumah tangga, beliau juga terkadang cepat pulang ke rumahnya untuk membantu istrinya di dapur.
Ini kan Nabi contohkan, padahal dia Nabi, dia Rasul, dia presiden kalau sekarang, tetapi dia bertindak juga untuk membantu keluarga di rumah. Apa agabetuanna? Ya ko angka jama-jamang, ina puran mas sempajat tewe, de namarigagah talanjuk ke jama-jamata. Ini rezeki tingkatan yang kedua yang Allah berikan kepada kita adalah rezeki yang didapat nasabari ikhtiar, ya regareso. Hadirin. Saya ingat begini, Pak. Kita kadang-kadang perbandingannya seperti ini. Orang pribumi, orang non pribumi. Taruhlah orang-orang Cina itu berdagang hebat memang ekonominya dibanding dengan orang Islam yang pribumi. Iya ini mak balu sanggara, melopo pertamana. Di sana laku mabicu. Pene lo mabicu. Kan begitu toh. Tapi coba lihat orang-orang Cina. Bakpaunya makin hari makin diperbaiki kualitasnya, meskipun mahal tetapi kualitasnya bagus. Iya ini taruh masempo komarwakmu. Kan begitu Bapak Ibu. Mau lopo pertama ni sana laku pede mabicu. Maka dikematu magra bicu menrek minyak. Orang Cina dalam berdagang tidak seperti itu. Meskipun mahal diperbaiki adalah kualitasnya. Seperti itulah modelnya. Dalam Islam yang harus kita penuhi bukan hanya kuantitas tetapi kualitas ibadah, bukan karena banyaknya tetapi kualitas ibadah itu yang harus kita perbaiki. Nomoni Pak Bu dekna pada tawe pandritai mas sempajang si bawa tania pandrita dekna pada kuandre gurupta mas sempajang si bawa ustadz biasa dega betuanna dia paham agama, sininna yorona bacai, nisemana betuanna. Dibanding orang yang hanya membaca Al-Fatihah tidak tahu maknanya. Tiga malabbi apalanna, malabbi mompi ya si apalanna, ya ko mas sempajangi nisemana ngi iro betuanna, nakia iro mas sempajang de nise betuanna. Kan beda pengamalannya. Hadirin. Itu namanya apa? Kualitas ibadah yang harus kita lihat. Saya kasih contoh lagi. Wajaju Akko Mall harganya 1.500.000 satu pasang. Dibanding beli cakar 100.000 tiga. Tiga makanya. Yang di mall toh, Mas Oli 1.500.000 cocok nih. Tetapi mentereng, kualitasnya bagus daripada cakar 300 mega, tetapi angka cacakna. Kan begitu modelnya. Hadirin. Ibadah seperti itulah, kualitas ibadah itu. Nah, ini rezeki yang kedua. Rezeki yang ketiga, dalil nareki pong Allah Ta'ala, angka metode dalil nareki pong Allah Ta'ala pada tingkatan ketiga, dalil nasabari isukuruki pamasena pong Allah Ta'ala. Inilah masuk kategori baru kena orang-orang yang beriman. Tiga, la in zakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Ya ko musyukuruki lo tambai ya kode musyukuruki mencaji pacallai riwatak kalimu. Bagaimana maknanya ini? Rezeki itu kan ada dua. Pertama ikhtiar, yang kedua doa. Iro ikhtiar, reso. Iro doa adalah isapai barakakna memagi-magi iro dalai ilolongang barakai lo di seserajan napong Allah Ta'ala. Makanya rezeki dalam bentuk syukur pertama, mensyukuri nikmat Allah itu dalam bentuk ucapan. Tiga, alhamdulillah. Magi to barasingang maka deki alhamdulillah. Pernah kita biasa ki mapikiri magi ro ko barasingang ki nek kelora ki maka alhamdulillah. Ternyata bentuk kekuatan tubuh kita untuk membasmi virus itu dikeluarkan melalui bersin. Makanya kita mengucapkan alhamdulillah. Dua, cirinya orang yang sehat itu bersin. Bersin sekali, insya Allah bulan depan tunggu kau akan sehat. Tapi dalam 1 bulan tidak bersin, tunggu bulan depan kau akan sakit. Makanya kita bersin itu alhamdulillah. Cuma kau bersin sama terruko, lo nama presah. Malah ada itu. Makanya bersin itu ciri orang yang sehat. Kita dilapaskan alhamdulillah, itu mensyukuri nikmat Allah, Pak Bu. Nyaman nasa dikupur ki barasingang, malo kaisa dengar kagai. Tapi coba nih kira, matang aku milo barasingang dia mujaji.
tanama masih sako makere-kere ko jaga. Inilah salah satu bentuk bagaimana mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Dua, mensyukuri nikmat Allah dalam bentuk ibadah. Yang mana perbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu pas sempajangnya, sesungguhnya orang yang rajin berjamaah itulah yang menyelamatkan negeri. Itu pas salama kampungnya. Maka pas salama kampungnya. Nah, saya kasih contoh. Ternyata dari riwayatnya begini, Pak. Angka tolong mak berjamaah, tiba-tiba kak bosi. No ni pole den na bolana, tapalengo, mabuang. Mendre si bolana pa cerai pai, macere bajunna mendre paselle. No si pole bolana pura paselle, nappe 2 meter na sele bolana, malengo, mabuas si. Lo si mapaselle. Pura ino paselle, tak lo si masigi. Narapi tehle na masigi malengo to. Mau tapalengo cek di mabuang, tapi angka anak muda lawai. Alhamdulillah salama kasih dia mabuang. Tamat berjama, selesai mak berjama, masuk sapa irat mudanya. Anak muda, kiga ko tu. Kadang tekak ko. Magai, terima kasih kak. Kak aja terima kasih. Magai, nasabak tani anak muda iya anak iblis yang menyerupai anak muda. Magai, magi mu tolong ah. Dia lu tolong ki, aleku tolong. Peko yasang. Waktu tak mabuah pertama, micawa kak. Tapi pajak kami cawa, waktu nata pasal wajah juta, terbuka wajah juta. Taroki ko ala kata, majap pun nak dampong apung Allah Ta'ala dosa-dosamu. Nasabah kamu mabuang melulu mak berjama. Mabuang kedua, mencawa sika. Tapi dia uli mencawai nasabah, terbuka wajah juta, terpasal lesi, tertulis di punggung tak lagi, nak dampong apung Allah Ta'ala dosa tak, siwa dosana keluarga tak. Bendenge mabuang mompo yang ketiga kalinya, andai kata engkau jatuh yang ketiga kalinya, maka Allah ampuni dosamu, dosa keluargamu, dan dosa orang-orang yang ada di kampungmu. Dan saya tidak mau itu terjadi. Kenapa? Ya kalau dalam pengemala pun Allah Ta'ala dosa-dosa apa kampungnya, ini kan sih bawa nggak taman neraka. Ampe lo tolok kok. Jadi yang menyelamatkan kita itu adalah orang-orang yang berjamaah di masjid. Termasuk ini yang menolak bala. Bapak Ibu, di antara kita ini ada orang diterima aminnya oleh Allah. Boleh jadi kita ini yang berdoa tidak diterima doa kita, tapi kita mengaminkan dengan ikhlas, diterima oleh Allah. Alhamdulillah. Itulah kita bersyukur nikmat Allah dengan cara mensyukuri nikmat Allah dengan perbanyak sujud atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mensyukuri nikmat Allah dalam bentuk bersedekah. Ini mau tahu tang icet deh. Masih dekai. Apa ya kode gagadita rajimo kita memang sedekah. Si senangka lain cerita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada riwayatnya umatnya Nabi Musa alaihissalam. Magi umat Nabi Musa pakire dia miskin. Tiba-tiba maka dari Nabi Musa, Musa. Jadi itu umat Nabi Musa termasuk umat yang bandel, betak. Ne wajah agak nabinna. Hadirin, are Nabi Musa, na cobi-cobi nabinna. Bayangkan itu, Nabi yang suruh lo kupung Allah Ta'ala. Itu umatnya Nabi Musa. Maka dari umat Nabi Musa, Musa, lo ko puammu. Aga, akadaki, melo kak mancaji tosogi, pakai deki. Jadi itu naparente itu Nabi Musa itu kumakna. Dan karena dalam kitab Taurat itu dijelaskan, Nabi Musa pergi ke Bukit Tursina, mak berkadai lori pong Allah Ta'ala, mak kadai, ya Allah, ini umatku, sahabatku miskin, dia mau kaya. Pekeroding, oke pulangi itu sahabatmu, anggotamu, magai, toto namanya to pakere. Jadi lo si Nabi Musa na pulang, dia mulai sugi toto mu meto pakere. Maka deh sahabat Nabi Musa, Musa, pulangi pengala puamu, akadako, dek to melo sogi mandenungang, namo cinampamu, asal pura urasakang, magi sengi sogi. Lo si Nabi Musa, karena maka deh pengala Ta'ala, dek to melo sogi, siaga kontrana, oke, saya kasih kontrak kaya sogi si tau bawang, 1 tahun dia kaya, oke, ya ringi modal. Maka deh pengala Ta'ala, kontrakmu 1 tahun saja kaya. Diterima yang karena siulang pemula mendre usahana
Narapi 20, alhamdulillah macakak-cakak nih. 30, luar biasa. Narapi asira ulang, sogi. Genna si tahu, tak tambah sogi. Dia ini sekei gana taruh orang parangi. Jadi makka dani beni lo rakena, deng, kita taruh ya gagai. Nah, di nagaga non roy. Maka ya lelakena, ibu kosi di bangunan gedung, di pinggir jalan, semua sembako kau simpan di situ, terus gini lalo aring yang sidakangi, agak kurang kebolamu aring yang sidakangi. Narapi 2 tahun, tak tambah sogi. Padahal kontraknya 1 tahun kaya. Narapi 1 tahun pakai ini. Ternyata sampai 2 tahun kaya raya. 3 tahun makin kaya. Nabi Musa lagi heran. Mana tak tambah sogi? Si Tommy kontraknya. Tanpa diperintah Nabi Musa datang menghadap kepada Allah di Bukit Tursina. Maka ada si Nabi Musa, ya Allah, dek gana si Tommy kontraknya ya roh sahabatku, mana kasogi? Telut tahun ni je, dia pernah pakai sogi materu. Maka dia pun Allah Ta'ala, ya Musa, betul, toto na to pakai itu. Tetapi, iya toto pakai na pinrai, na sabari, angkana masih dek kalori watak kaleku. Jadi, ia rasanya toto, wadimoli pinrah. Dengan apa? 2. Ikhtiar dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ajak mota atau masalah aku makari toto memeto pakire aja. Tetapi ia toto ipinramo. Agak pindah toto 2. Ikhtiar, usaha. Yang kedua, doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbukti inilah yang dilakukan oleh sahabatnya Nabi Musa, sehingga tidak menjadi orang yang miskin, dia menjadi orang kaya raya oleh karena dia bersedekah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, yang keempat, ini tingkatan rezeki yang paling tinggi. Agayaro wa may yatawakkal 'ala Allah wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah, Allah akan cukupkan rezekimu hanya dengan pasrah, tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi engkau itu dalle dan di sana polena nasabari engkata tawakal kepada Allah. Mana kisahnya? Ada. Kisahnya antara guru dengan murid, Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Imam Malik, Imam Syafi'i. Guru dengan murid. Maka di Imam Malik lori murid na Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, macina-cina kisah di mandri buah aku makui. Kak magi guru, tengasoi. Dego ni mala lama makui degaga, ibalu degaga. Maka de Imam Malik, Imam Syafi'i isengimbo. Wa may yatawakkal 'ala Allah. Hanyalah dengan tawakal kepada Allah akan datang rezeki yang tidak disangka-sangka dari mana datangnya. Maka de Imam Syafi'i, de nawat di guru, iya pa nawat ding angka tu buah-buahang ya ko makaresoki. Ya kau tawakal bawa mi dek pernah cocok. Maka dari Imam Malik, dek Tuhan, tawakal dengan benar. Ingat, tawakal dengan benar. Akan datang rezeki yang tidak disangka-sangka dari mana datangnya. Berbeda pendapat guru dengan murid. Mak de Imam Syafi'i, nasalai guruna li suluri bolana. Sisenna mat tengah lalang, angka tahu paneng anggur. Loi na bali. Pura na bali ya roh. Subhanallah, ia ringi anggur 2 kantong-kantong. Onro riona, dia nali seluruh bulana, li supaya meluruh bulana guruna. Melo na butikang, maka ada pendapatku cocok, maka reso panang kebubuahan. Nabawan ni, letu ke bulana guruna Imam Maliki, maka dia, guru, tabe, boleh kak bali widen rek towe petik anggur, alhamdulillah, angka 2 kantong narenga anggur. Silahkan dinikmati, aga betuan na mareso kadendre resoku nawala towe 2 kantong-kantong dia sange anggur. Silahkan dimakan. Maka di guruna iye nawasa dendre Imam Syafi'i. Akan datang rezeki yang tidak disangka-sangka dari mana datangnya dengan tawakal kepada Allah. Ternyata iko na jelok ko Allah Taala bawa itu agak. Coba bayangkan Pak. Ya. Tapi aja nanti pakai jolo ini. Apa lo tua masih ko bulata. Dega yang reang. Tenang, tawakal kepada Allah dengan benar. Ajak jolo. Lutu amma saji. Dia pernah cocok. Hadirin, karena kita tidak sama, tidak selevel dengan Imam Malik. Imam Malik itu tiap malam 1000 rakaat salat tahajud.
Ya, makurat tindrona. Ya komaroki iye polopena bercahaya. Bercahaya polopena komaroki. Itu si Imam Syafi'i, ya komaroki 5 jari-jarinya bercahaya. Ya, manasani antara guru dengan murid berbeda pendapat tapi dia masih salah. Ya ini si di ayat apa sih salah pendapat ke malaga nih. Ya dia kenapa ada tingkat aja aja lo pakai ya. Tapi kalau ini pakai silahkan. Tawakal kepada Allah dengan baik dan benar, akan datang rezeki yang tidak disangka-sangka dari mana datangnya. Makanya rezeki itu datangnya dari Allah. Angka pareso ini aja lo pakai dengan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.